Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelamatkan umat, Rasulullah membawa iman dan Islam. Di manakah letak iman dan Islam? Manakah kalimat iman dan manakah kalimat Islam? Asyhadu an la ilaha illallah, mesrakan ke seluruh batang tubuh kita kalimah Allah itu. Mesrakanlah, jangan hanya pada mulut saja mengata asyhadu an la ilaha illallah, padahal iqrarul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi, diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dari hati dan perasaan kita. Apakah benar perasaan kita ini? Caranya mengetahui dan membenarkan perasaan kita, coba kita ambil air putih. Apakah kita tahu rasanya yang tanpa gula dan pakai gula? Kalau kita lihat hanya dengan mata saja, maka kita tidak akan mengenal rasa manis. Tapi kalau sudah kita sentuh dengan lidah kita dan rasa kita, oh, inilah air yang manis dengan gula. Silahkan kalian coba. Apabila air kopi hanya dilihat saja, tidak akan bisa membedakan mana yang pakai gula dan mana yang tidak. Disinilah letak rahasia Allah dari rasa. Misalnya ada suatu kehendak kita, kehendak makan, kehendak minum. Rasanya nikmat apabila memakan mangga. Ini semua ada pada rasa atau perasaan. Inilah langsung murabbi ruhi, yaitu perasaan kita. Kenapa jadi timbul dari perasaan? Karena di situ nampaknya sifat hayat Allah Subhanahu wa ta'ala, nampak pada tubuh Rasulullah. Karena itulah kita merasa. Makanya Rasulullah itu adalah basarun laqal basar. Muhammad itu diciptakan oleh Allah, manusia juga, tapi tidak sama dengan manusia biasa. Kenapa bisa begitu? Karena tidak bisa disamakan kita dengan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa pula tidak bisa disamakan dengan kita? Karena Rasulullah diutus ke dunia penuh dengan iman dan penuh dengan Islam. Jadi kembalikan kita pada asyhadu an la ilaha illallah. Resapkan pada batang tubuh asma Allah, resapkanlah. Karena yang menerimanya itu adalah perasaan kita. Merasa sampai ke telinga kita, maka mendengarlah kita. Merasa sampai ke mata, maka melihatlah kita. Merasa sampai ke mulut, maka bisa berbicaralah kita. Merasa sampai ke hidung, maka menciumlah kita. Apabila mesra ke seluruh batang tubuh, inilah nikmat Allah. Apa sebabnya dan sumbernya? Maka wajib kita bersyukur kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang bilang bisa maujuda bihaqqin ilallah, tapi tidak mengenalnya berarti berdusta. Asyhadu an la ilaha illallah, siapa miliknya? Di dalamnya itu adalah Ahmad yang menyatakan adanya sifat hayat. Apabila kita mengetahui ini, maka kita tidak akan mensyirikatkan Allah. Yang kita bicarakan bukan diri siapa-siapa,
tapi diri yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah, batinnya Rasulullah. Yang disebut batin Rasulullah adalah batang tubuhnya Muhammad dan batinnya adalah Ahmad. Mana yang namanya batin Ahmad? Yaitu apabila dia berjalan maka dia memuji, apabila tidak memuji maka bukan batin Ahmad. Rasulullah berkata, ana minallah wal mu'minuna minni. Aku ini dari Allah, apapun yang ada pada batang tubuhku ini adalah dari Allah, dan mukmin itu daripadaku. Orang yang percaya dengan kata-kataku ini, kata Rasulullah, termasuk golonganku. Itu kata-kata Rasulullah, karena beliau bersifat siddiq, artinya benar, fatonah, cerdik, pandai, tidak pernah khianat. Itulah Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, batin Rasulullah mengandung rahasia Allah. Itu mutabaah, mengikut Rasulullah. Apabila kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah, maka mesrakan ke seluruh batang tubuh kita. Itulah yang disebut kita mutabaah dengan Rasulullah. Misalnya lagi, kita mengucap la ilaha illallah, kalimah Allah itu mesra pada batang tubuh. Inilah iqralul bil lisan wa tasdiqul bil qalbi, diucapkan dengan lidah dan dibenarkan dari hati. Mesra. Muhammadun Rasulullah, ada kepala, ada bahu, ada pinggang dan ada kaki. Tempatnya adalah Adam, tapi rupanya adalah Muhammad. Muhammad di wajah ada penglihat, ada pendengar, ada pencium, dan ada pengrasa. Mada, madi, mani, manikam. Apabila sudah yakin kita itu dari Allah, maka nyatakan bahwa bukan kita yang hidup adalah Allah. Karena hidup kita ini adanya mesranya tubuh dengan sifat hayat. Setelah sifat hayat masuk, maka timbullah merasa kita. Di dalam pengrasa itu ada ilmu, ada kehendak, ada kuasa, ada penglihat, ada pencium, ada pendengar, dan ada yang bisa berkata-kata. Siapa yang memegang kuasa itu? Yaitu si Ahmad. Kemudian Muhammad menjahirkan. Maka apabila Ahmad memuji, Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, ingatlah ini supaya kita benar-benar selamat dunia dan akhirat. Jadi Rasulullah memberi contoh kepada kita tidak sia-sia. Apabila kita mengikuti beliau sesuai dengan Al-Quran dan sesuai dengan hadis, karena beliau Nabi Muhammad SAW sangat sayang dengan umatnya, sampai beliau memberitahu bahwa ana minallah wal mu'minuna minni, aku ini dari Allah, yang menciptakan aku ini adalah Allah, dan orang yang percaya dan mengikuti dengan apa yang kusampaikan termasuk dalam golonganku. Kalau kita ingin mengikuti Rasulullah, ikutilah batin Rasulullah, ikutilah apa yang telah dikerjakan oleh batang tubuh Rasulullah. Jadi Rasulullah adalah orang yang menyelamatkan umat, yaitu melalui jalan siratal mustaqim. Jalani dulu di dunia siratal mustaqim, pahala menjalani nanti di akhirat. Apabila tergelincir dari siratal mustaqim, maka kata Allah, engkau berdosa, tapi Allah Maha Pengampun. Apabila kita lupa, maka ingat kita dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tidak dosa syirik, mensyarikatkan Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah ingat kepada Allah waktu berdiri, waktu duduk, dan waktu berbaring. Pada Quran surah Ali Imran ayat 191, Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Artinya yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring
dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Karena yang dipandangnya, yang dilihatnya adalah Allah. Oleh karena itu kita hijrah, bersihkanlah batin kita. Apabila batin kita tidak bersih, maka sholat kita pun tidak bagus. Karena yang dipandang oleh Allah dalam ibadah kita adalah kebersihan batin kita. Sebuah hadis, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum." Artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian, tetapi Ia melihat hati dan amal kalian." Hadis riwayat Muslim. Hati ada berbagai nama, yaitu ada 5 nama hati. 1 sudur, 2 qulub, 3 fawaid, 4 labbi, 5 safaq. Sudur ini dalam dada, qulub ini hati berbolak-balik, fawaid ini ingat senantiasa, labbi adalah seseorang tidak membedakan dengan sesuatu, safaq ialah seseorang yang kasih sayang. Oleh karena disitulah tempatnya Rahman dan Rahim. Rahman tempatnya di dalam, Rahim tempatnya di luar. Apabila orang yang sudah ingat kepada Allah terus menerus, maka timbullah itu tidak akan membedakan segala sesuatu. Contohnya adalah Syekh Saman Al-Madani. Beliau tidak akan membedakan kepada siapapun yang datang kepada beliau, karena pandangan beliau itu adalah dari Allah. Jadi kita pindah, hijrah menjadi selalu ingat senantiasa kepada Allah. Ketika sholat, berdiri betul seperti apa, rukuk seperti apa, sujud seperti apa. Jahirkan keyakinan yang paling pas, jangan menyimpang yang tidak bisa ditawar. Kita benar-benar mengikuti Nabi Muhammad SAW, membaca sholawat, mengamalkan zikir, membersihkan hati kita dan semua kebaikan yang ada. Kenapa kita jadi merasa? Karena dimasukkan rohaniyah, maka timbullah pengerasa kita. Apakah pengerasa itu rohaniyah? Bukan pula. Pengerasa itu manusia. Ruhaniyah adalah sifatnya Allah, dan disitulah Tuhan menyatakan ilmunya, karena disitu Dia bicara. Misalnya 10 kali 10 maka menjawab kita 100. Apakah ada suaranya? Tidak. Kalau di dalam ilmu itu tidak ada suara, itulah nama wala sautin wala hurfin, yang paling dekat. Siapa nama Tuhan kamu? Yang tiada huruf dan tiada suaranya, itulah yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekat tiada bersentuhan, jauh tiada bercerai. Gaib bertemu gaib, apakah itu? Yaitu pengrasa. Karena pengrasa tidak ada bendanya, zat Allah Ta'ala pun tiada bendanya, makanya sampai jauh tidak bercerai, dekat tidak bersentuh. Hati, perasaan yang selalu ingat kepada Allah, berarti perasaan kita melepaskan bahwa yang merasa hanya Allah. Apabila kita merasa jadi imam, jadi khatib, merasa bagus bacaan kita, maka jauhkanlah dan lepaskanlah perasaan kita yang merasa bagus dan merasa hebat itu, yang merasa paling pintar daripada orang lain. Hilangkanlah itu, hinakan diri kita pada yang paling hina. Rasakan diri kita lebih banyak dosa daripada orang yang berbuat dosa yang banyak, agar kita lebih tawadhu. Tidak boleh kita menghinakan orang lain walaupun mereka ahli maksiat. Seharusnya kita merasa kita lebih banyak dosa maksiat daripada orang tersebut. Melihat banyaknya dosa kita, yaitu apabila kita lupa kepada Allah sedetik saja. Berapa banyak dosa kita apabila kita lupa sampai ribuan detik. Supaya kita tidak banyak dosa, maka peliharalah hati kita masing-masing, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bersihkanlah hati kamu dengan mengingat Allah,
Jadi dengan mengingat Allah tiada lagi syirik, tiada lagi ujub, tiada lagi sum'ah dan maksiat batin lainnya. Apabila tidak pernah bertemu Allah, lihatlah Rasulullah. Karena kata Allah Ta'ala, apabila kamu bertemu dengan Rasulullah, maka tidak jauh dengan aku. Karena yang dibawa Rasulullah adalah milikku. Oleh karena itulah, kasihi diri kita, sayangi diri kita, bersihkan perasaan kita, leburkan batin kita kepada Ahmad, leburkan batang tubuh jahir kita kepada Muhammad. Isilah batin kita Ahmad ini yang selalu ingat-ingat kepada Allah. Inilah yang dinamakan mengembalikan diri sebelum kita dijemput. Jangan dilepas lagi ini. Hijrah untuk mengenal Allah diperlukan selagi kita masih bisa. Sebelum kita dijemput dengan tanda-tanda memutihnya rambut, keriputnya kulit kita. Jangan tinggalkan sholat dan sempurnakan sholat dengan mengenal Allah. Telitilah yang menyempurnakan sholat itu, 4 yang di dalam, 3 yang di luar. 4 di dalam itu adalah hayat, ilmu, kudrat, dan iradat. 3 di luar yaitu sama, basar, dan kalam. Di dalam rasa itu kenyataan bahwa Allah lah yang merasa, bukan kita. Apabila engkau yang merasa, maka engkau mensyarikatkan Allah. Lepaskan diri kita, nyatakan Allah. Ketika kita minum, Allah yang memberi minum dengan sifat kudratnya, tapi dalam diam. Karena kalau kita katakan, maka menjadi salah. Rasakan nikmatnya saja, karena kita diciptakan Allah daripada nikmat. Nikmat yang seperti apa? Malam yajuk lam yadrib. Siapa yang tidak merasa, ia maka tidak tahu. Oleh karena itu, nikmatnya, tempatnya ada di dalam rasa. Rasa rahasia, karena rasa mengandung rahasia Allah. Nah, itulah diri kita semua, yaitu diri yang mengandung asyhadu an la ilaha illallah wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Aku ada beserta kamu dimanapun kamu berada, kata Allah. Yakini betul-betul bahwa ketika kita pulang, bahwa besertanya Allah. Kenapa kita bisa merasa? Karena dimasukkan oleh Allah ruhaniyah, maka timbullah rasa. Di dalam rasa ada ilmu, ada kudrat, ada iradat, ada hayat, ada sama, ada basar, dan ada kalam. Meresap dan mesrakan seluruh batang tubuh. Apabila berilmu, itu adalah ilmu Allah. Apabila berkehendak, itu adalah kehendaknya Allah. Apabila kuasa berjalan, itu pun dari Allah. Semua dari Allah. Untuk melepaskan ini tiada bunyi, tapi ada, hanya diam. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.